Kapten Persib Bandung, Mark Locke, bicara belak-belakan soal kondisi lapangan dan kualitas rumput Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Sebelum menghadapi laga ini, Persib pun telah menjajah lapangan Stadion Gelora Bumi Kartini dalam sesi latihan resmi. Mark Locke pun merasakan langsung kualitas Stadion Gelora Bumi Kartini yang menjadi markas dari tim promosi Persijap Jepara ini. Setelah menjajah langsung kualitas lapangan dari markas Persijap ini, Mark Locke pun bicara jujur sebelum pertandingan dimulai. Ia mengaku bahwa kualitas rumput Stadion Gelora Bumi Kartini bahkan lebih baik dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini karena sebelumnya Persib telah menjamu Semen Padang dalam laga pekan pertama Superliga. Mark Locke mengakui bahwa markas Persijap bagus, tetapi ia masih memiliki catatan. Menurutnya, stadion ini belum memenuhi standar, dan pemain naturalisasi berdarah Belanda itu mengaku bahwa banyak juga stadion yang seperti ini. Ia menilai Indonesia masih banyak stadion yang belum memenuhi standar dengan kualitas yang diinginkan. Ini bagus, lebih bagus dari GBLA, tapi ini masih belum sesuai dengan standar. Yang menjadi sorotan adalah soal rumput yang dinilai harus dipotong, dengan harapan nantinya kualitas pertandingan bisa berjalan bagus. Kualitas lebih baik, risiko cedera lebih sedikit. Jadi ini sangat krusial tuntasnya. Persib Bandung dipastikan mendapatkan keuntungan tersendiri saat menghadapi Lions City Sailor di ajang ACL2. Ini karena AFC resmi melarang peserta menggunakan lapangan dengan rumput sintetis. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi melarang menggunakan lapangan sintetis sepenuhnya di kompetisi antar klub ACL2. Ini dikabarkan oleh media Singapura The Straits Times bahwa AFC melarang para peserta menggunakan rumput sintetis. AFC melarang pemakaian lapangan rumput sintetis ini bertujuan meningkatkan kualitas permainan. Apalagi AFC juga menerima beberapa masukan dari para peserta, sehingga mereka pun menetapkan aturan tersebut. Badan Pengatur Sepak Bola Asia tersebut menyebutkan keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas permainan. Dengan adanya penerapan regulasi baru AFC ini bisa menjadi keuntungan bagi Persib dan para peserta lain. Pasalnya Lions City Sailor diketahui bukan pertama kalinya bertemu Persib Bandung. Pada AFC musim lalu, dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada November 2024 lalu menjadi sorotan. Pasalnya Boyan Hodak mengeluhkan soal rumput yang digunakan di stadion tersebut. Ini karena rumput yang digunakan adalah sintetis, sehingga para pemain tidak terbiasa dan tentu harus melakukan adaptasi kembali. Bahkan klub dari Cina, Zhejiang yang juga segrup dengan Persib dan Lions City pun mengeluhkan masalah yang sama, yakni soal lapangan dengan rumput sintetis. Pelatih BG Tampines Rovers, Gavin Lee, yang juga diketahui menjadi peserta ACL2, menanggapi situasi tersebut. Ia tidak memungkiri bahwa bermain di Jalan Besar memang menjadi keuntungan tersendiri bagi klub Singapura tersebut. Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa lapangan sintetis tidak menjadi keuntungan bagi tim Singapura, Lions City Sailor tuntasnya. Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persijap Jepara setelah takluk dengan skor 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini. Gol striker pengganti Persijap Jepara, Sudi Abdallah, di menit-menit akhir membuat Persib pulang dengan tangan hampa dari laga tandang pertama musim ini, yang dimulai dari Jepara. Sebelumnya Persijap unggul lebih dulu lewat gol Carlos Franca pada menit ke-68. Persib bisa menyamakan kedudukan di penghujung laga tepatnya di menit ke-92 melalui tendangan penalti William Barros.
Namun petaka menghampiri Persib di penghujung laga ketika Sudi Abdallah yang tidak terkawal merobek gawang Persib setelah menerima umpan dari Rahmat pada menit ke-93. Kekalahan Persib dari Persijap tentu sangat mengecewakan untuk Bobotoh, seperti diungkap dalam kolom komentar akun Instagram Persib Bandung. Sejumlah bobotoh menyoroti efektivitas Persib dalam melakukan serangan, terutama dari sektor sayap karena kerap kesulitan melewati hadangan pemain lawan. Kurang-kurangin winger terlalu banyak bawa bola, striker banyak yang jangkung, coba banyakin crossing, tulis salah satu bobotoh. Bisa mungkin bek kanan ganti sama Robi, jangan sama Hen-Hen, ungkap bobotoh yang lain. Ada Hehanusa, ada Dewangga, Putros bisa ke kanan. Kenapa Hen-Hen harus dimasukkan? Hen-Hen telat maju, sehingga 2 gol tercipta karena tidak offset. Dan masih banyak lagi yang menyoroti permainan Persib yang terlihat masih kikuk, tanpa ada komunikasi dan kerjasama yang solid. Setelah menghadapi Persija, Persib masih akan melakoni laga tandang melawan tuan rumah PSIM Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus mendatang tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, sangat kecewa dengan kekalahan yang dialami Maung Bandung dari Persijap Jepara pada pekan kedua Superliga musim ini. Persib menyerah dengan skor 2-1 dari Persijap dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini. Gol penentu yang membuat Persib takluk dari Persijap tercipta pada menit ke-94 melalui Sudi Abdallah, hanya sesaat setelah Uliam Baros mencetak gol penyeimbang lewat tendangan penalti. Boyan mengatakan terlalu banyak error yang dilakukan di laga ini. Bahkan dia tidak sungkan menyebutkan gol kedua Persijap sangat fatal dan bodoh. Kami telah melakukan terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak situasi yang perlu diperbaiki. Jika Anda ingin menang, Anda tidak bisa membiarkan gol kedua yang bodoh itu terjadi. Setelah kami menyamakan kedudukan, tidak ada kata-kata tepat untuk menjelaskan bagaimana gol kedua yang begitu bodoh itu terjadi, ungkapnya sambil terlihat kecewa. Ini menjadi momentum pertama kemarahan Boyan Hodak di musim ini. Setelah menghadapi Persija, Persib masih akan melakoni laga tandang yang menyulitkan menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus. Seperti diketahui, PSIM Yogyakarta bisa mengalahkan Persebaya Surabaya pada pekan pertama di musim ini tuntasnya. Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan atas kekalahan 1-2 timnya dari Persijap Jepara pada pertandingan pekan kedua Superliga musim ini. Beckham mengaku kecewa karena perjuangan keras para pemain di lapangan belum membuahkan hasil manis. Menyesal dengan hasil ini, kami targetkan memaksimalkan poin di away, tapi kami kehilangan poin. Namun pemain bernomor punggung 7 ini memastikan bakal menjadikan kekalahan ini sebagai pelajaran untuk menatap pertandingan selanjutnya. Beckham pun menyatakan siap melakukan perbaikan. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi untuk lebih baik lagi. Saat disinggung terkait kondisinya hingga ditandu keluar lapangan, Beckham mengaku saat di lapangan sempat kaget karena terasa sakit di hamstring, tapi mudah-mudahan tidak apa-apa. Nanti di Bandung akan diperiksa kembali tuntasnya.